Kita semua kan udah familiar ya sama yang namanya peta dunia. Tapi pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau kita bisa bikin peta buat ya harta karun atau struktur raksasa yang tersembunyi di dalam perut bumi? Nah, disinilah kita bakal ngupas tuntas gimana teknologi super canggih bisa kasih kita semacam penglihatan X-ray buat ngungkap apa aja yang ada di bawah kaki kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang seru nih. Gimana caranya Anda nemuin sesuatu yang super berharga, entah itu emas, berlian, atau mungkin struktur geologi raksasa yang terkubur jauh di bawah tanah? Jawabannya, ini bukan lagi soal asal gali. Ini soal bisa melihat dulu sebelum kita mulai menggali. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Di sebelah kiri, itu cara lama, pengukuran dari darat. Kelihatan kan, datanya itu cuma titik-titik yang nyebar gitu aja, nggak lengkap. Tapi, sekarang lihat yang kanan. Wow, dengan satelit, kita dapat gambaran utuh, sebuah peta berwarna yang super detail. Analoginya gini deh, yang kiri, itu kayak kita nyoba ngertiin sebuah lukisan raksasa, tapi cuma boleh lihat beberapa tetes catnya doang. Nah, yang kanan ini ngasih kita kesempatan buat lihat keseluruhan mahakaryanya. Beda banget kan? Jadi, kenapa sih kita mesti repot-repot mulai dari luar angkasa? Jawabannya ada 3, dan semuanya penting banget. Pertama, soal konsistensi. Satelit itu ibaratnya penjaga yang nggak pernah tidur. Dia terus-terusan mindai seluruh planet tanpa henti. Kedua, skala. Dari angkasa kita bisa lihat gambaran super besarnya, the big picture, bukan cuma potongan-potongan kecil. Dan yang ketiga, ini nih yang keren, aksesibilitas. Coba bayangin ngirim tim riset ke puncak Everest atau ke tengah gurun Sahara. Susahnya minta ampun kan? Buat satelit, itu enteng banget. Inilah fondasi kita buat ngertiin planet ini secara menyeluruh. Oke, jadi kita udah dapat nih gambaran kasarnya dari satelit. Sekarang, waktunya kita zoom in. Kita bakal turun dari orbit yang tinggi banget ke sudut pandang yang lebih dekat, lebih detail. Ibaratnya kita sekarang terbang kayak burung pas di atas permukaan. Nah, disinilah konsep utamanya muncul. Geofisika udara. Anggap aja ini kayak CT scan atau sinar X buat planet bumi. Serius, kita pakai pesawat terbang yang udah dipasangi sensor super canggih buat melihat nembus tanah dan bebatuan, terus ngebuat peta detail dari semua yang ada di dalamnya. Terus, gimana persisnya cara kerjanya? Bayangin aja kita lagi motong rumput di halaman yang super gede. Nah, pesawatnya itu terbang ngikutin pola kotak-kotak atau grid yang presisi banget. Coba lihat gambarnya deh. Garis-garis oranye itu jalur terbang utamanya, atau kita sebut flight lines. Terus garis biru yang motong melintang itu namanya tie lines. Fungsinya buat ngikat dan mastiin semua datanya akurat. Tujuannya cuma satu, nggak ada sejengkal tanah pun yang kelewat. Dan inilah pahlawan kita, pesawat surveinya. Ini bukan pesawat biasa loh, desainnya khusus. Lihat deh. Sayapnya tinggi biar stabil, mesinnya ada 2 biar bisa terbang rendah dan pelan. Tapi, bagian paling pentingnya ada di ujung ekornya tuh. Benda kecil yang kelihatan kayak sengat itu adalah magnetometer super sensitif. Itulah mata ajaibnya yang benar-benar ngebaca medan magnet bumi dengan presisi yang luar biasa. Oke, pesawatnya udah selesai terbang, datanya udah kekumpul semua. Tapi tunggu dulu, data ini sendiri belum bisa kita baca sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sulapnya nih. Ngubah angka-angka dan sinyal-sinyal abstrak ini jadi sebuah peta yang beneran bisa kita ngertiin. Nah, inilah yang kita dapat langsung dari pesawat. Data mentah. Coba lihat deh, grafiknya berantakan banget kan? Ada lonjakan-lonjakan aneh, ada bagian yang datanya bolong. Ini persis kayak kita lagi nyari stasiun radio, tapi sinyalnya jelek banget, suaranya kresek-kresek semua. Mustahil kita bisa ngerti apa-apa dari data kayak gini. Tapi setelah langkah pemrosesan pertama, dan inilah hasilnya. Lihat deh bedanya. Semua noise atau gangguan dan lonjakan-lonjakan aneh tadi, hilang, udah dibersihin. Yang tersisa sekarang cuma sinyal yang bersih dan mulus di bagian bawah. Inilah dia, sinyal magnetik asli dari bawah tanah yang kita incar-incar dari tadi. Eits, tapi sinyal bersih ini aja belum cukup. Bayangin deh, kita lagi ada di konser rock yang super berisik, dan kita lagi nyoba dengerin bisikan teman di sebelah. Mustahil kan? Nah, pertama kita harus ngilangin gangguan dari matahari yang berubah tiap hari. Itu ibaratnya kita minta drummernya berhenti main. Kedua, kita harus matiin suara latar dari medan magnet bumi itu sendiri yang suaranya kencang banget. Ini kayak matiin speaker raksasanya. Nah, setelah 2 sumber berisik itu hilang, yang tersisa cuma bisikan pelan dari batuan di bawah kita. Itulah yang kita sebut anomali magnetik. Itulah harta karunnya. Oke, langkah terakhir dalam pemrosesan data adalah nyatuin semuanya. Proses ini namanya leveling dan grading. Anggap aja kita ini lagi ngejahit selimut gede dari banyak banget potongan kain, di mana tiap potongan kain itu adalah satu jalur terbang pesawat.
Nah, proses ini gunanya buat mastiin jahitan di setiap pertemuan antar jalur itu mulus, rapi, dan nggak kelihatan sama sekali. Hasil akhirnya, satu peta magnetik yang utuh dan sempurna, tanpa sambungan. Nah, akhirnya kita punya peta yang bersih dan keren banget. Tapi, gimana cara bacanya? Ini kan bukan peta biasa. Yuk kita belajar bareng cara nerjemahin petunjuk-petunjuk rahasia yang ada di dalam peta magnetik ini. Sebenarnya, aturan mainnya simpel banget. Cuma ada dua hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, kalau Anda lihat sinyalnya itu tajam dan tinggi, kayak puncak gunung yang runcing, itu artinya sumber magnetnya dekat banget sama permukaan. Dangkal. Nah, sebaliknya, kalau sinyalnya itu kelihatan lebar dan landai, kayak bukit, itu tandanya sumbernya terkubur jauh di dalam bumi. Cuma dua aturan itu. Simpel, tapi ini kunci dari segalanya. Oke, kita udah tahu cara bikin petanya, kita juga udah tahu cara bacanya. Sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi, apa aja sih yang beneran bisa kita temukan pakai teknologi ini? Siap-siap, ini dia momen ahanya. Yang pertama dan paling mendasar, kita jadi bisa melihat kerangka dari kerak bumi itu sendiri. Coba lihat peta ini. Kita bisa dengan jelas ngelihat di mana ada patahan atau sesar raksasa, di mana ada lipatan batuan purba. Kenapa ini penting banget? Karena struktur-struktur kayak gini tuh ibarat jalan tol atau kantong alami, tempat mineral berharga kayak emas dan tembaga sering banget kumpul dan kejebak. Nah, sekarang kita ngomongin harta karun beneran. Lihat deh peta ini. Ada pola yang khas banget, bentuknya melingkar kayak target panahan, atau biasa disebut bullseye. Pola yang super spesifik ini sering banget jadi penanda adanya endapan tembaga dan emas. Jadi buat seorang ahli geologi, nemuin pola kayak gini di peta itu, wah, kayak dapat jackpot. Ini petunjuk yang gede banget. Dan nggak berhenti di emas aja loh. Teknologi yang sama persis itu jadi kunci buat nemuin berlian. Gini ceritanya, berlian itu kan terbentuk jauh di dalam perut bumi, terus diangkut ke atas lewat semacam lift vulkanik super cepat yang namanya pipa kimberlite. Dan bagian paling kerennya, pipa-pipa ini ninggalin semacam sidik jari magnetik yang unik yang bisa kita deteksi dari udara. Jadi benar banget, ini adalah peta harta karun modern buat para pemburu berlian. Jadi, kalau kita rangkum seluruh prosesnya, begini jadinya. Kita mulai dari yang kiri, sebuah peta magnetik yang kelihatan rumit dan penuh warna, abstrak. Lalu, lewat proses interpretasi yang cermat, kita mengubahnya jadi yang di kanan, sebuah peta geologi yang jelas, solid, dan praktis. Kita jadi tahu persis di mana letak batuan granit, di mana ada sedimen, dan lain-lain. Bahkan di area yang ketutup hutan lebat sekalipun. Dari data mentah yang nggak kelihatan, jadi sebuah peta yang bisa langsung digunain di lapangan. Teknologi ini udah canggih banget kan? Tapi ini belum selesai. Apa langkah selanjutnya? Yuk kita intip sedikit masa depannya, di mana kita bisa dapat gambar yang jauh lebih tajam lagi. Dan jawabannya adalah drone. Kenapa drone? Simple banget. Drone itu bisa terbang jauh lebih rendah dan lebih pelan daripada pesawat. Hasilnya, kita bisa dapat data dengan resolusi super-duper detail. Drone ini jadi semacam jembatan yang sempurna antara survei darat yang presisi tapi lambat dan survei pesawat yang cepat tapi resolusinya nggak setinggi itu. Plus, biayanya jauh lebih murah dan risikonya jauh lebih kecil. Ini benar-benar bakal mengubah permainan di dunia eksplorasi. Jadi, kita udah ngikutin perjalanannya nih, dari orbit satelit yang tinggi banget sampai ke drone yang terbang rendah. Semuanya demi satu tujuan, melihat dunia yang selama ini tersembunyi di bawah kaki kita. Dan ini bikin kita jadi mikir, kalau hari ini aja kita udah bisa memetakan emas dan berlian dari angkasa, kira-kira rahasia menakjubkan apa lagi yang masih disembunyiin bumi di bawah sana? Mungkin kota yang hilang, atau sumber daya baru yang belum pernah kita bayangkan? Bumi ternyata masih menyimpan begitu banyak misteri yang menunggu untuk diungkap.